Istri kedua sang penguasa. Episode 37. Syukuran kehamilan. Di kediaman Colin telah ramai oleh sanak saudara keluarga besar itu. Acara syukuran kehamilan menantunya akan diadakan dengan makan malam bersama. Setelah pagi tadi, Jason menelpon kedua orang tua mengabarkan kehamilan sang istri. Indri selaku mama Jason langsung mengabari seluruh anggota keluarganya. Dan disinilah mereka, di rumah yang cukup megah dengan penjagaan yang cukup ketat. Eca, mertua kamu bilang apa tadi waktu kamu sampai di sini? Tanya Kimi penasaran. Saat ini ketiga wanita itu tengah menikmati camilan sehat di pinggir kolam renang dengan kaki mereka bermain di air. Ketiga wanita itu tak diperbolehkan oleh Indri untuk membantu para pelayan menyiapkan makan malam, sekalipun ketiganya saat ingin membantu. Mereka hanya disuruh bersantai sambil menunggu saat makan malam tiba. Tadi aku sempat ketakutan. Aku pikir mereka tidak akan senang, tetapi ternyata di luar dugaan. Mereka bahkan tak membiarkanku lagi tinggal di apartemen. Aku harus tinggal di sini mulai hari ini, jawab Rebecca. Ya, aku kesepian dong, cetus Aurora. Kan kita masih bisa ketemu di kampus, di perusahaan, atau di sini. Apanya yang kesepian? Iya pasti beda lah, kita udah gak bebas lagi bertemu. Ya mau gimana lagi, aku takut ngebantah mama mertuaku. Rebecca cekikikan diikuti oleh kedua sahabatnya. Kan masih ada aku, kita bisa kesini bersama saat aku sedang free, ujar Kimi. Kamu kan super sibuk, malah kadang gak free dalam 1 minggu. Ya namanya juga magang, Neng. Maklumin aja lah calon dokter bedah ini. Mana lagi laporan yang harus aku tulis dan tugas-tugas lainnya. Pusing pala Barbie. Kimi menarik pelan rambutnya dengan kedua tangannya, mengekspresikan dirinya yang sedikit kesal karena rutinitasnya yang membuncah. Sabar ya calon dokter, itu sudah nasibmu. Aura tertawa kecil seraya mengusap bahu Kimi. Kimi menoleh menatap tak suka sahabatnya yang sedang mengejeknya. Kim, bagaimana pertemuanmu dengan pria itu kemarin? Tanya tiba-tiba. Kimi menghela napas kasar lalu menggeleng. Sepertinya dia menolak perjodohan itu. Buktinya dia tidak mau bertemu denganku, ucap sedih Kimi. What? Dia tidak datang? Pekik Rebecca dan Aurora secara bersama. Kimi mengangguk. Ya, kemarin Kimi harusnya bertemu untuk pertama kali dengan pria yang sudah dijodohkan dengannya. Tapi sayang, pria itu tak menghadiri pertemuan itu hingga wanita itu merasa kecewa. Setidaknya, jika pria tersebut memang tak berkenan menerima perjodohan itu, mereka bisa membicarakannya baik-baik. Tapi pria itu malah menghindarinya. Apa segitu buruknya dirinya? Bukan keinginannya untuk menerima perjodohan itu. Hanya saja ia tidak mau membuat orang tuanya kecewa. Apa aku jelek ya? Mungkin aku tidak sesuai. Siapa yang bilang kau jelek? Ucap seorang pria yang tiba-tiba saja ikut bergabung dan duduk di sebelah Kimi. Kemudian menyenggol wanita itu, seperti yang selalu pria itu lakukan saat bersua dengan calon dokter cantik itu. Kenapa tuh muka? Kalau begini sih memang kamu jelek, ucap pria yang tak lain adalah Ethan. Ethan, sungut kesal Kimi dengan tepukan di lengan pria di sampingnya, membuat Ethan dan lainnya tertawa. Kamu tadi belum jawab loh. Siapa yang bilang kamu jelek? Biar aku colok matanya.
Ucap serius Ethan mengangkat jari tengah dan telunjuknya mengarah ke mata Kimi. Wanita cantik begini dikatain jelek. Jelasnya lagi. Kimi langsung tersipu malu mendengar ucapan pria itu. Kenapa sih? Apa pria yang ingin kau temui kemarin itu bilang kamu jelek? Tanya Ethan sembari menatap wanita di sebelahnya dengan serius. Ethan dan Kimi memang sering berkomunikasi, entah itu masalah pekerjaan ataupun dan lainnya. Hingga mereka telah seperti orang yang telah kenal cukup lama. Kimi menggeleng. Dia bahkan tidak hadir di pertemuan kemarin. Lirih Kimi seraya menunduk. Ethan diam seperti memikirkan sesuatu. Kenapa kamu diam? Sekarang wanita itu yang bertanya. Hah? Tidak. Ujar Ethan tersenyum kaku. Tidak jelas. Gerutu Kimi menatap dongkol ke Ethan. Sedangkan pria itu dengan gemas mengacak-ngacak rambut Kimi. Ethan, berantakan nih rambutku. Tangan Kimi menyisir rambutnya dengan jari. Mereka cocok. Ucap Aurora dan Rebecca tanpa bersuara, melihat kedua anak manusia di sekitarnya yang sedang bertengkar seperti anak kecil. Sementara di sudut ruangan lain. Maaf Om, Papi dan Mami gak sempat hadir. Mereka ke Paris pagi tadi. Ucap Al kepada Colin. Colin adalah salah satu sahabat Nicholas, sekaligus mantan asisten Nicholas selama kurang lebih 10 tahun. Setelah itu Colin melanjutkan memimpin perusahaan sang ayah setelah dirasa mampu. Sebagai putra Colin, Jason sengaja diperuntukkan menjadi asisten Al sedari kecil, mengikuti jejak sang ayah. Untuk itu, Jason mati-matian belajar menjadi orang yang mampu mengimbangi kemampuan tuan muda mereka itu. Tidak masalah. Colin menepuk bahu Al. Apa kau tahu, si tua bangka itu mengomeliku habis-habisan tadi. Saat aku menelponnya hanya untuk memamerkan bahwa aku lebih dulu bertemu istrimu. Colin tertawa kecil, begitupun dengan Al dan Jason. Kapan kau akan membawa istrimu ke rumah utama? Tanya Colin kembali. Aku akan membawanya secepatnya, Om. Baguslah, kurasa pilihanmu kali ini tidak salah. Dia gadis yang baik, sama seperti menantuku. Ujar Colin tersenyum, lalu mereka beranjak meninggalkan tempat itu setelah pelayan memanggil mereka ke meja makan. Saat berada di meja makan, masing-masing sang istri melayani suaminya. Dan meja makan itu seketika menjadi ramai saat Aurora, Rebecca, dan Kimi tak luput dari bahan godaan untuk para sang orang tua di sana. Selamat untuk putra dan menantuku. Semoga kalian sehat terus dan penerus keluarga Colin bisa lahir nantinya dengan sehat. Ucap Colin saat posisi keluarga itu tengah berpindah ke ruangan. Selamat sayang, jaga baik-baik dirimu dan kandunganmu. Ingat, kau harus selalu makan makanan bergizi. Indri mengusap pelan perut menantunya, yang saat ini duduk di sampingnya. Jangan bekerja yang berat, timpal lainnya. Jangan lupa ikut kelas hamil ya, tambah keluarga yang lainnya. Ingat untuk selalu konsultasi sama dokter ya. Ingatkan para sepupu Jason. Ucapan selamat silih berganti disematkan untuk Jason dan Rebecca. Keluarga besar itu turut berbahagia dengan kehamilan Rebecca yang nantinya akan jadi pewaris keluarga Colin. Bahkan kamar Rebecca telah penuh dengan hadiah. Antusias keluarga Jason membuat Rebecca diam-diam menitihkan air matanya. Kehangatan keluarga yang selama ini hilang dari kehidupannya, kini dapat wanita itu rasakan kembali saat ia menjadi istri satu-satunya untuk sang suami. Dan yang lebih membuat wanita itu bahagia, karena ternyata kehadirannya disambut baik oleh keluarga besar suaminya. Terima kasih yang
Terima kasih atas kebahagiaan yang kau berikan ini. Ujar Rebecca memeluk suaminya saat mereka telah berada di kamarnya. Jason membalas pelukan istrinya, membelai rambut panjang istrinya dengan lembut. Tak lupa, pria itu melayangkan kecupan di pucuk kepala istrinya. Sehat selalu sayang sama baby kita. Aku mencintaimu, bisik Jason.